Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Mohon maaf ya, lama tidak upload. Karena memang upload saya itu tergantung mood ya. Kalau lagi banyak nggak mood, tuh nggak bisa sama sekali. Kali ini yang saya upload itu tentang jalan-jalan ya. Gimana rasanya seorang penderita general anxiety disorder jalan-jalan agak jauh. Nah, rumah saya itu di Cilacap. Saya sedang jalan-jalan ke Borobudur, Magelang. Nah, ini saya langsung take video langsung di tempatnya ya, karena pas perjalanan itu ya yang seperti kalian tahu teman-teman. Ketika di atas kendaraan itu ya masih kadang ada engap-engap, nanti muncul sensasi, nanti pikirannya nggak karuan. Masih ada seperti itu. Cuman emang nggak separah dulu. Kalau dulu keluar dari pintu rumah aja, lihat matahari udah ketakutan ya, nggak bisa keluar sama sekali. Nah ini alhamdulillah saya bisa keluar teman-teman. Video kali ini ada sekitar 24 menit, jadi ngobrolnya bisa lebih santai, nggak terburu-buru. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sharing, bisa di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Kalau pas sempat pegang HP untuk buka YouTube ya. Nah, saya mau cerita nih sekilas perjalanan saya menghadapi penyakit ini ketika bepergian. Ini saya lagi antri mau beli karcis ya teman-teman. Sebenarnya saya jadi keingat dulu kalau antri kayak gini nih. Badan itu udah bergejolak duluan. Lihat orang banyak, terus dunia kayak terasa kadang tuh terang banget, kadang redup banget, jadi mata itu kayak nggak otomatis gitu loh. Mata itu ya gitu kayak ada lampunya gitu ya kalau kalau aku bilang. Mata itu kayak ada lampunya, kadang terang banget. Nanti kadang lampunya tuh kayak mati, redup banget. Terus saya sampai apa ya? Kalau lagi mindfulness itu sampai mikir, ini tuh kepala kenapa? Padahal badan tuh enak aja gitu loh. Soalnya dulu nih, waktu SMA, saya tuh pernah upacara bendera kan, panas sekali ya teman-teman. Itu kalau misalkan badan nggak enak kayak mau pingsan itu, rasanya tuh berkeringat dingin, terus badan nggak enak ya, pusing. Memang karena efek panas gitu loh. Terus habis itu kayak mau pingsan. Cuman kalau anxiety ini menurutku itu unik gitu loh. Kadang kepala itu seringnya kenapa-kenapa, tapi badan itu nggak ada rasa gitu loh, nggak bukan yang sakit gitu. Kadang badan atau perut, dada yang bergejolak, itu kepala nggak kenapa-kenapa, tapi seringnya sih memang kepala, dada, perut itu semuanya bergejolak ya. Jadi bikin sensasi yang macam-macam gitu loh. Sebenarnya saya pengen ketawa ya kalau kerekam gini nih sambil dengerin suara sendiri. Itu kayak itu aneh sebenarnya. Apalagi tuh saya bentar-bentar ngomongnya gitu loh. Takut takutnya dihitungin gitu sama teman-teman, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ya ginilah public speaking saya memang ya ndol. Tapi di sini saya cuma pengen apa ya ada niatan untuk cerita gitu sama teman-teman. Gimana rasanya hampir 6 tahun menghadapi sakit yang eh, kalau bisa dibilang ya nggak biasa ya, nggak biasa di lingkungan saya karena semenjak sakit ini itu saya hanya menemukan ya paling satu dua gitu di kotak saya ya. Tapi itu pun sensasinya itu beda gitu loh, beda-beda.
Ada yang masih bisa bepergian naik motor sendiri, naik mobil sendiri, sedangkan saya itu nggak bisa. Saya terakhir naik motor itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Udah beberapa tahun yang lalu lah, saya lupa. Aduh, semenjak kena anxiety ini saya susah mengingat-ingat sesuatu ini teman-teman. Teman-teman ada juga yang sama nggak kayak gitu? Jadi saya terakhir naik motor trauma itu gara-gara pas saya eh, antar anak saya sekolah waktu itu sekolah TK ya. Sekarang anak saya udah kelas 3 SD berarti 3 tahun yang lalu ya. Nah jadi pas ngantar anak saya sekolah naik motor itu tiba-tiba mata saya gelap, benar-benar gelap. Bukan yang redup ya, gelap. Tapi badan saya nggak apa-apa. Begitu mata saya gelap, kondisi saya lagi naik motor, otomatis dong saya panik karena saya bawa anak. Takutnya motornya jatuh, anak saya ikut jatuh. Gitu teman-teman. Dari situ saya malah kesalahan saya waktu itu, ketika mata udah kayak gitu, ketika gelap ya, itu saya udah minggir. Habis itu saya panik. Nah, saya panik malah tancap gas. Kayak ngejar sesuatu harus sampai ke rumah seseorang gitu loh. Nah, habis itu saya paksakan saya udah minggir, habis itu agak membaik pandangan matanya kebuka lagi. Saya lanjut nganterin anak saya sampai ke sekolah, saya tuntun anak saya sampai ke kelas, udah di udah saya antar, pulangnya kayak gitu lagi teman-teman. Wah, panik banget saya. Tapi paniknya saya kepikiran dong, ini rumah siapa yang deket dengan TK anak saya kan. Habis itu langsung saya kepikiran, oh ya rumah saudara saya. Itu kebetulan TK-nya tuh agak jauh dari rumah saya. Nah, habis itu saya tancap gas itu. Naik motornya malah cepet. Harusnya malah nggak boleh ya. Itu nggak boleh ditiru teman-teman. Itu kesalahan saya karena itu jadi trauma sampai sekarang. Itu saya tancap gas begitu di eh, lampu itu perempatan ada ini lampu apa ini? Coba teman-teman. Lampu lalu lintas maksudnya ya teman-teman ya. Ketika di perempatan lampu lalu lintas, saya itu kayak makin panik gitu loh. Nah, habis itu saya minggir lagi kan. Ditanya lah sama ibu-ibu. Kenapa bun? Nggak apa-apa saya bilang kan. Karena kalau saya cerita nanti juga mereka tuh nggak ngeh gitu loh dengan penyakit saya ini kan. Itu ketakutan saya waktu itu kalau pingsan gimana. Ada yang nolongin nggak? Tapi ternyata saya minggir juga ada yang nanya. Nah, saya pikir ya udahlah kalau pingsan di jalan nanti pasti kok ada yang nolongin. Alhamdulillah saat itu ya teman-teman, saya berhasil ke rumah saudara saya. Begitu nyampe saya standar motornya, belum apa ya, kan pintu rumah saudara saya kan kebuka. Belum salam itu, saya langsung masuk aja, nerobos langsung tiduran, rebahan. Karena udah nggak karuan banget itu rasanya. Tapi saudara saya alhamdulillah kan memang udah pada tahu ya ceritanya saya tuh sakit. Ya sakit gitulah, itu sakit aneh itu ya. Terus saudara saya udah nggak mencecer bertanya aneh-aneh dulu, biarin saya dulu, udah rebahan dulu. Begitu saya udah membaik, bangun, minta minum, terus dikasih apalah makan cemilan gitu, barulah bisa ditanya-tanya kenapa. Nah di situ kalau hatinya udah mulai tenang, itu saya bisa cerita. Kalau hatinya masih semberawut ya kalau saya bilang. Maaf nih bahasanya medok-medok karena saya orang Cilacap ya. Nah, ketika hati udah nggak semberawut, tenang, nafasnya juga udah enak, itu bisa cerita. Nah, habis sudah cerita kayak gitu, saya ceritain tadi kejadian di jalan kayak gitu.
Saudara saya bilang, "Emang ini ya, kok kalau ada sensasi di mata kayak gitu ya emang lumayan bahaya. Kalau naik motor takutnya emang jatuh." Nah, habis itu saya telepon suami saya. Suami saya di kantor suruh ke tempat saudara saya ini suruh jemput pulang. Nah, motor kan saya bawa motor ini ya. Suami saya juga bawa motor sendiri. Habis itu saya itu naik motor pelan-pelan di belakang suami saya. Itu perasaan saya tenang, teman-teman. Karena saya tahu nih, di depan saya nih ada suami yang bawa motor. Nah, kalau ada apa-apa pasti ada suami itu kan. Saya bisa bunyiin klakson. Lagi nggak baik-baik aja nih gitu kan. Nah, itu waktu itu perasaannya tenang. Ternyata itu ngaruh sekali, teman-teman. Nah, itu saya belajar di situ. Ternyata kalau kita itu merasa aman, merasa ada yang pas, yang apa namanya, yang jelas ada yang nolongin kita di jalan itu tenang juga ternyata, teman-teman. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil juga. Cuman sayangnya saya udah kadung trauma. Bisa sih naik motor, tapi yang jaraknya pendek-pendek gitu loh. Kalau dulu sama sekali awal-awal itu, wah saya vakum, nggak bisa naik motor sama sekali, teman-teman. Gemeter saya kalau kalau mau naik motor itu keinget pas kejadian itu. Nah, udah nggak pernah lagi. Ngomong-ngomong, ini kita tadi udah dari pintu masuk beli tiket untuk ke Candi Borobudur, terus naik ini ya yang mobil-mobil terbuka. Akhirnya udah sampai ya teman-teman. Maaf, saya tidak tour guide karena saya pengen itu teman-teman kalau misalkan dengerin YouTube itu kalau ada yang konsentrasi lihat gambarnya silahkan. Jadi saya manjakan dengan kegiatan-kegiatan saya aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya mengurangi paparan mata langsung ke screen-nya itu, jadi saya biarkan teman-teman untuk mendengarkan saja suara saya ya. Jadi teman-teman jangan berlarut googling ataupun nyari sesama penderita anxiety untuk dicari tahu gimana gimananya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kalau teman itu nyari. Cuman saya sarankan kalau dengerin ini ya dengerin aja gitu loh sambil masak atau sambil aktivitas gitu aja teman-teman. Jangan terus tiduran, rebahan, ya matanya lihat layar, ya telinganya dengerin suara, malah nggak bisa berkreasi apa-apa nanti loh. Jadi saya saranin udah sambil masak aja dengerin dengerin YouTube celoteh saya ini. Jadi ya memang saya juga eh, YouTube saya ini saya gunakan untuk ajang celoteh saya ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari pintu masuk itu bisa kita jalan kaki aja untuk sampai ke candinya. Tadi teman-teman lihat ya, saya naik mobil itu agak lama. Itu kalau memang kalau naik mobil itu memang jalannya tuh kalau nggak salah muter ya teman-teman ya. Nah kalau jalan kaki, saya tuh mikir, wah nanti kalau engap gimana? Itu menyiksa sekali soalnya. Sensasi engap itu sangat menyiksa. Karena orang anxiety itu kalau kecapean, itu seringnya kumat teman-teman. Nah jadi teman-teman juga perlu membatasi kegiatan. Sekiranya kalau teman-teman itu mampu, lakukan. Tapi kalau badan udah bilang capek, istirahatkan. Jangan, nggak boleh dipaksa. Nah ini saya juga sama. Saya mending keluar uang ya untuk menyewa mobil terbuka tadi itu. Demi untuk nggak merusak suasana piknik ya teman-teman. Jadi kalau saya suasananya enak, nafasnya nggak engap, itu jadi nggak begitu menyiksa gitu loh. Karena kalau jalan jauh itu pasti mudah capek ya. Nah, kalau mudah engap, jalan agak lama terus engap,
Biasanya dari engap itu langsung kepikiran gitu, ikut semberawut pikirannya, nggak nyaman. Nanti keluar lagi sensasi yang lain. Jadi saya sarankan teman-teman kalau piknik ke tempat yang jalannya jauh kayak gini, lebih baik itu apa ya, pakai kendaraan lah sebisa mungkin. Jangan sampai kecapean ya teman-teman. Kita sekarang udah nyampe ke tangga untuk naik ini ya teman-teman. Tapi ini mohon maaf, kameranya dilanjutkan sama adik saya. Nah, saya piknik bareng sama adik dan bapak ibu saya sama suami dan anak juga. Kenapa kameranya dipegang adik? Karena saya nggak ikut naik teman-teman, nggak berani. Lihat loh, ini tangganya tuh tinggi sekali. Dan saya takut nih kebayang ini sebenarnya cuacanya tuh panas banget waktu itu. Nah, saya kebayang kalau naik tangga setinggi ini, waduh, pikiran saya gimana itu udah, oh nggak bisa. Tadinya mau saya paksakan, tapi wah saya menyerah aja teman-teman. Jadi saya menikmati candinya itu cuman dari bawah tadi itu loh, di bawah pohon ada tempat duduk ya. Saya berteduh di situ, duduk sambil ngeliatin candinya. Udah. Tapi memang saya tuh tipe orang yang kayak gitu. Kalau saya mau menikmati gunung, ya saya ngelihatnya dari bawah gitu, ngelihat gunungnya. Karena kalau saya naikin, gunungnya jadi nggak kelihatan. Itu kalau saya ya, cara menikmatinya. Nah, kalau beda mungkin teman-teman ya harus naik, harus ini. Tapi kalau saya jujur semenjak punya anxiety ini tuh eh, kebalikannya semua teman-teman. Dulu saya itu pemberani, jarang. Saya nggak punya rasa takut sama ini ya sesuatu ya. Tentu takut sama Allah ya itu nggak usah kita ini pasti semua orang lah insya Allah takut sama Tuhannya. Tapi kalau maksudnya untuk keseharian itu saya tuh pemberani sekali ya teman-teman. Mau kemana sendirian itu saya berani. Naik motor kemana. Bahkan saya pernah dulu tuh main ya ke rumah teman saya agak jauh. Nah, rumahnya itu kayak melewati ini loh, melewati jalanan yang menuju ke gunung gitu. Ternyata pas pulangnya udah malam gitu kan. Saya nyasar kok ini nanjak. Ternyata saya naik gunung itu loh teman-teman naik motor. Makin tinggi kan udah makin sepi, nggak ada rumah. Oh, saya waktu itu berhenti kan di salah satu alhamdulillah masih ada rumah warga. Ternyata saya kesasar untuk naik ke gunung gitu loh teman-teman. Akhirnya saya turun lagi. Nah, di situ saya juga nggak ada rasa takut. Padahal saya nyasar loh, nyasarnya ke gunung. Cuman emang dulu saya tuh gimana ya? Ada nggak yang sama kayak gitu? Tapi kebanyakan orang-orang ansiat itu ya seperti itu. Dulunya itu pemberani, apa aja nggak pernah takutan gitu ya. Setelah kena anxiety, wow, sensasinya luar biasa. Akhirnya takut segala macam. Kayak ngerasain kayak kalau aku bilang ya teman-teman, rasa takutnya dulu nggak ada. Ibaratnya dilimpahin jadi satu brek ketika anxiety itu datang. Gitu nggak sih? Kalau saya tuh mikir kayak gitu teman-teman, karena benar-benar saya sejak kecil sampai sampai saya sebelum kena anxiety itu saya orangnya nggak takutan. Mau ngobrol sama siapa aja, saya tuh nggak takutan gitu loh. Tapi setelah kena anxiety, mau ngobrol sama orang aja kadang-kadang belibet dan panik nggak jelas gitu loh. Apalagi kalau ke tempat-tempat yang ada tangganya kayak gini nih udah pikirannya takut engap. Kayak gitu teman-teman. Mau perjalanan jauh mikir lagi. Mau keluar pintu rumah mikir. Mau naik motor mikir. Takut itu loh maksudnya. Mikir karena takut. Takut kenapa-kenapa. Kalau dulu kan nggak kayaknya jarang lah. Memang nggak pernah itu loh. Jarang ada rasa takut gitu loh teman-teman. Alhamdulillah karena adekku yang ngerekamin, aku jadi ngeliat ya kondisi candi. Sebenarnya saya udah pernah nih ke candi ini kali ini berarti ketiga kalinya. Kalau awal dulu waktu SD kelas 5 kalau nggak salah.
Itu serasa, besar banget ya candinya. Terus, yang kedua itu ketika anak saya masih usia setahun, itu saya ke sini juga, bisa naik, waktu itu masih belum kena anxiety ya teman-teman. Nah, kalau yang kali ini agak sedih juga sih, cuma nunggu di bawah, tapi nggak apa-apalah. Nah, saya nunggu di bawah, ini, bapak ibu saya muter, melewati candi ya. Nah, saya janjian, nanti ketemu di pintu keluar aja. Dari yang tadi di bawah itu, yang di bawah pohon bawah itu, saya muterin itu, muter. Ternyata jalannya tuh agak jauh, teman-teman. Wis sempat kepikiran, waduh, jalannya jauh juga ya ke pintu keluar. Nanti ini enggak ya, nanti itu enggak ya. Ternyata alhamdulillah enggak, teman-teman. Karena jalanannya itu sepi, enggak ada orang. Mungkin kalau udah capek, banyak orang, mungkin ya. Tapi alhamdulillah pas ini nih, saya jalan karena sepi, kanan kiri tumbuhan hijau. Terus saya juga dalam kondisi yang santai gitu ya, ngobrol gitu sama suami. Ya, suami saya ngalah nggak ikut naik akhirnya, karena nemenin saya sih di bawah. Begitu udah nyampe pintu keluar, alhamdulillah teman-teman, nggak ada sensasi yang berat dan yang bikin saya nggak karuan gitu. Ya itu kuncinya, jangan terlalu capek. Kalau capek, sensasinya muncul, wis akan nggak karuan. Jadi saya saranin untuk teman-teman yang masih takut keluar rumah, dicoba, cobalah keluar rumah. Pasti ada sih rasa takut itu ada. Jalan seperti gempa, goyang, atau pandangan yang aneh, kayak nggak nyata, berasa nggak nyata. Itu pasti bikin kita tuh tambah panik. Jadi kalau pas mau panik, teman-teman itu tutup mata sama tutup telinga aja. Itu caraku ya. Itu cara yang saya lakukan sampai detik ini kalau itu mau kumat. Jadi telinga saya tutup, mata juga saya tutup. Jadi eh, kalau saya pikir itu membatasi panca indera untuk merasakan sesuatu yang terlalu banyak gitu loh. Karena saya pernah ini nih dengerin videonya Dokter Andri, selama manusia itu masih punya panca indera itu ya bisa bisa terangsang untuk cemas dan panik lagi gitu loh. Meskipun dalam kondisi tidur pun ya, kan kita masih punya kulit juga ya, ada rangsangan dari kulit. Telinga kita juga nggak berhenti ini mendengar gitu. Jadi pas tidur pun ya masih bisa kambuh. Makanya ada beberapa teman yang cerita kalau apa ya, mengidap anxiety itu sampai di tengah-tengah tidur nyenyak pun masih bisa kambuh. Ya, memang seperti itu. Saya sendiri juga ngalamin, teman-teman. Jadi, apa ya? Teman-teman itu jangan terlalu berlarut memelihara rasa takutnya. Dicoba dulu. Kalau takut pulang, besok dicoba lagi. Kalau takut pulang lagi nggak apa-apa. Aku juga kayak gitu, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah videonya udah mau selesai. Kalau dirasa saya bisa jadi teman dari keseharian teman-teman semua, jangan lupa di-subscribe. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya alhamdulillah udah ada yang dengerin celotehku ini ya, teman-teman ya. Nanti insya Allah saya upload lagi kalau apa kira-kira ya. Saya sebenarnya pengen keseharian saya lagi bersih-bersih rumah. Ya saya shoot aja gitu ya sambil cerita-cerita kayak gini ya, biar nggak apa-apa buat nemenin teman-teman. Yang anxiety itu pasti banyak kok. Sampai berhenti kerja di rumah, nggak apa-apa. Nanti sambil dengerin video saya gitu loh di rumah. Anggap aja lagi ngobrol sama saya kan. Meskipun kita nggak pakai telepon tapi ya inilah. Anggap aja saya teman ngobrol. Terima kasih ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.